Susah bener ya, pengen lolos di R3 aja kualifikasi Piala Dunia, pengen lolos susahnya minta ampun. Tapi ya siapa juga yang bilang mudah kan, lawan-lawan kita juga lawan-lawan yang kuat, apalagi Irak. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Dan juga tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Indonesia akhirnya harus kalah 2 gol melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan asa kita, keinginan kita untuk lolos ke R3 harus tertunda, sehingga kita besok wajib menang ketika melawan Filipina. Nggak ada kata-kata imbang atau kalah, wajib menang. Awal mula pertandingan setelah kick off ya, kita bisa melihat pertandingan berjalan sedikit lambat. Kita seperti kesulitan untuk memegang bola. Namun waktu itu ya, karena di awal-awal ya mungkin kita masih penyesuaian, saya masih yakin bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan atau permainan Indonesia bisa berkembang di menit-menit selanjutnya. Dan seperti kita lihat, mulai menit ke 10 ke atas kalau nggak salah, kita sudah bisa memegang bola, kita sudah mulai berani memegang bola sehingga menyulitkan pertahanan Irak. Walaupun pertahanan Irak kita lihat juga sangat disiplin, sangat bagus, namun permainan kita juga tidak kalah bagusnya. Kita bisa merepotkan pertahanan Irak. Ada beberapa momen yang seharusnya bisa membuka peluang atau menjadi gol, bahkan seandainya tadi Rafael bisa melihat ada temannya dengan posisi yang lebih menguntungkan, namun sayang mungkin Rafael tidak melihat, dia konsentrasi ke gawang atau ke bola mungkin ya, saya nggak tahu keadaan di lapangan seperti apa, sehingga memaksa Rafael untuk menendang bola ke arah Irak. Namun ya tidak terjadi gol. Sayang sekali, seandainya Rafael melihat, seandainya Rafael mengumpankan bola ke temannya yang lebih baik posisinya, mungkin akan beda cerita. Namun oke lah, lepas dari itu permainan kita setelah menit ke-10 kita lebih bagus, menurut saya lebih bagus, pemain lebih tenang, umpan-umpannya juga bagus. Hanya sedikit catatan masalah umpan jauhnya, kita sering sekali melakukan umpan jauh dan ya 50-50 lah, ada yang bisa sampai, ada yang enggak. Ya catatannya di situ aja lah, kita masih riskan di umpan-umpan jauh. Namun ketika kita melakukan umpan-umpan pendek, kombinasi gerakan yang baik, gerakan tanpa bola yang bagus, jelas kita tadi melihat kita bisa lebih baik dari Irak. Irak seperti kesulitan untuk menyerang kita di menit awal, di babak awal ya, terutama di babak awal Irak sangat kesulitan untuk menyerang kita. Walaupun Irak juga mempunyai umpan-umpan yang bagus, mereka mempunyai umpan akurat, dan saya suka Irak itu masalah penguasaan bola, cara melindungi bola, cara memegang bolanya dia kuat sekali, sangat susah direbut. Walaupun ada beberapa momen kita bisa menguasai bola, maksudnya memegang bola, melindungi bola dengan baik, namun kalau hitung-hitungan melindungi bola saya pikir Irak lebih baik. Kita unggul di pergerakan pemain dan umpan-umpan pendeknya. Namun sayang di babak pertama kita nggak mendapatkan gol, tapi waktu itu saya tetap optimis. Sepertinya jika permainan dijaga seperti ini, seperti di babak 1, kita bisa mengalahkan Irak. Namun di babak kedua ternyata berbeda. Kita seperti kehabisan bensin, umpan-umpanan kita, menurut saya gimana ya, umpan-umpanan kita itu, kita hanya mengumpan ke teman, setelah bola sampai ke teman ya udah tanggung jawab dia, silahkan giring sendiri, silahkan mau umpan kemana sendiri. Seperti kehabisan bensin untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola yang sudah diperagakan dengan bagus di babak pertama, di babak kedua nggak begitu terlihat. Sangat disayangkan sekali permainan di babak kedua tidak seperti yang terjadi di babak pertama. Dan lagi-lagi kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan penalti. Wah, ini saya
udah mulai ngedrop ini ketika mendapatkan penalti. Kita itu susah menyerang, kita susah mendapatkan peluang, malah kita yang dapat hukuman penalti. Ya kalau kita kebobolan akan lebih susah lagi mengejar kan. Akhirnya walaupun Hernando sudah bisa menebak arah bola, tapi karena bola begitu kencang dan mungkin beberapa senti lebih jauh dari tangan, ya akhirnya terjadi gol. Tapi oke lah, setelah terjadi gol kita masih berusaha menyerang, kita masih berusaha megang bola. Namun akhirnya bencana datang lagi, kita mendapatkan kartu merah. Jordi Amat harus keluar dari lapangan. Posisi tertinggal, kita harus mencetak gol, malah kita mendapatkan kartu merah. Tapi ada bagusnya, ketika kita mendapatkan kartu merah, saya melihat pemain tetap bersemangat untuk menyerang. Pemain masih bisa mengancam pertahanan Irak, itu yang saya salut. Saya masih merasa optimis untuk kita bisa mencetak gol ketika kita hanya bermain 10 orang. Namun sayang sekali, setelah itu Hernando melakukan blunder dan terjadi gol kedua untuk Irak, 2-0. Selesai. Kita sepertinya udah nggak mungkin lagi untuk bisa mengejar. Oke, namun apapun itu pemain harus bisa melupakan kekalahan ini, fokus ke pertandingan selanjutnya. Kita masih punya kesempatan untuk lolos di R3 Piala Dunia 2026, asal kesalahan-kesalahan seperti tadi tidak diulangi lagi. Untuk cara memegang bola ya tadi sudah bagus, bisa ditingkatkan lagi. Untuk umpan-umpan jauh juga mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, karena tadi juga banyak melakukan kesalahan, bola tidak sampai ke pemain kita ketika melakukan umpan jauh. Kita harus lebih tenang lagi, jangan merasa ada tekanan, enjoy aja, nikmati pertandingan ketika melawan Filipina nanti. Dan saya yakin, saya percaya Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal ketika melawan Filipina nanti. Untuk netizen, nggak perlu menghujat, nggak perlu mengeluarkan kata-kata kasar, nggak perlu ini itu, tetap beri semangat kepada timnas yang akan berjuang melawan Filipina. Karena hujatan-hujatan, komentar-komentar negatif juga nggak akan memperbaiki sepak bola kita. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan dan doa dari supporter timnas Indonesia. Oke, selamat berjuang melawan Filipina bagi pemain-pemain timnas. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola sesuai dengan kapasitas kita.